kita pasti kabarnya luar biasa karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah kita Senin 22 Maret 2021 bersama Ibu Mary sebagai MC, ditemani oleh Ibu Rosi dan juga Ibu Sherly bersama pemusik kita yang ganteng, Panes. Oke, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh ada dalam teduh kita untuk beribadah pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan pujian yang berkata, Bapa-Ku datang kepadamu. Untuk kasih setiamu, untuk cintamu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, walaupun kami ada dalam situasi pandemi COVID-19, namun kami terus merasakan cinta Tuhan. Kini kami akan beribadah, mari Tuhan hadir bersama-sama dan memberkati kami sekalian. Damai sejahtera-Mu memenuhi kami sekalian, dan ibadah kami hari ini berlangsung hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus.
Amin. Anak-anak, kami Ibu Mary Maus, kita semua bersuka cita. Karena itu Ibu Mary ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan 3 lagu berturut-turut. Tangan kanan, tangan kiri, Jalan Serta Yesus, dan Bapak Abraham. Siap? Oke, bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Ikut gerakan Ibu Rita dan juga Ibu Shelly ya. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian dari salah seorang anak dari kelas 4B. Waktu dan tempat dipersilakan. Percaya semau
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kesaksian yang luar biasa. Dan biar kesaksian ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Ingat, dimanapun kita berada, kita harus terus bersaksi untuk kemuliaan Tuhan, menyaksikan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oke, anak-anak yang baik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pak Nias. Sebelumnya, mari kita berteduh diri di hadapan Tuhan. Siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu. Minta Tuhan menyelidiki hatimu, supaya ketika firman Tuhan diberitakan bagimu, firman itu tinggal di hatimu, bertumbuh dan berbuah. Siapkan hatimu dan mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah
Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini jumpa lagi bersama Pak Ananias. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang Pak Ananias pilih dari surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Baiklah anak-anak, silahkan menyimaknya di Alkitab masing-masing dan Pak Nias akan membacakannya untuk kita. Roma pasal 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Penes akan bacakan bagi kita sekali lagi. Roma pasal 8 ayat 28 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Anak-anakku yang kekasih, dalam kehidupan kita, baik itu kita sebagai anak-anak, atau kita sebagai orang dewasa, bahkan sebagai orang tua, siapapun kita, tentunya kita tidak terlepas dari kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita maupun kehidupan yang dipenuhi dengan duka cita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan kesenangan, tetapi terkadang juga Tuhan mengizinkan kita untuk merasakan duka cita atau kesusahan. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami duka, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak berpihak pada kita. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Masa saya berdoa minta kesenangan, Tuhan memberikan saya duka cita? Buktinya opa saya meninggal. Buktinya oma saya meninggal. Bapak saya atau mama saya sakit tidak sembuh-sembuh. Saya juga seperti itu. Mana Tuhan? Tuhan tidak mendengar doa saya. Tuhan pasti sengaja membuat saya susah. Tuhan pasti merancangkan kecelakaan buat saya. Apakah seperti itu anak-anakku? Apakah Tuhan punya hati yang curang seperti itu untuk mendatangkan bencana, mendatangkan sukacita atau sial kepada kita? Anak-anakku, masih ingat Yeremia pasal 29 ayat 11? Di Yeremia pasal 9 ayat 11, Allah berfirman, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Ingat itu adalah hati Tuhan yang perlu kita ingat. Jadi sekarang, jika kita mengalami duka cita atau kita sementara dirundung oleh duka atau masalah atau kesusahan, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah meragukan hati Tuhan yang mengasihimu. Ingat bahwa Tuhan Allah kita bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Untuk hal ini Pak Nias punya sebuah cerita menarik. Di Kupang ini paling banyak mungkin kita temukan adalah burung burung gereja, burung koak, burung pompa atau biasa orang bilang burung merpati. Suatu hari ada seekor burung merpati. Burung merpati mungkin modelnya seperti ini. Karena dia sudah lama hidup di Kupang, dia merasa jenuh. Kupang panas. Kupang ini kalau lagi musim kemarau, semuanya kering. Kita keringatan, apalagi kalau AC-nya mati. Aduh, payah. Tapi kalau musim hujan seperti ini, Kupang
Jepang kita tidak bisa kemana-mana. Di mana-mana ada banjir, hujan. Apalagi kalau kita mau ke Jawa, hujan, banjir. Sampai rumah-rumah penduduk disapu rata. Kayaknya Indonesia ini kurang aman. Lebih baik saya keluar saja dari Indonesia ini ya. Tapi kemana ya? Saya pergi cari tempat yang dingin. Di sana ada salju, di sana dingin. Saya pasti segar. Saya pasti tidak seperti ini. Saya pasti lebih cantik, lebih ganteng. Akhirnya suatu hari burung merpati ini pun mengambil keputusan untuk pergi terbang ke luar negeri jauh, ke benua Eropa bahkan lebih. Sampai pada sebuah benua yang penuh dengan es, yang penuh dengan salju. Namanya apa? Ya, benar. Namanya benua Antartika. Dia sampai di Antartika yang hampir-hampir tidak ketemu matahari. Kalau anak-anak lihat di globe, di peta di bola dunia, itu dia ada di paling bawah warna biru. Itu adanya es dan salju dingin. Kita saja yang minum es campur atau makan es krim saja, ngilu, dingin. Burung merpati ini nekat pergi ke sana. Dan satu hari dia memutuskan untuk terbang. Dia terbang. Pergi terus, terbang. Sampai akhirnya dia melewati benua Asia. Dia masuk benua Eropa. Dan terbang terus. Dan sampai satu saat dia masuk terbang sampai ke tempat tujuannya. Wah, kok di sini dingin ya? Makin dingin, aduh sejuk, enak. Saya suka tempat ini. Akhirnya dia mulai terbang, mengepakkan sayapnya terus. Makin lama terbang, makin masuk menuju benua Antartika. Dan makin lama, kok sayap saya makin berat ya? Aduh, ini bagaimana ini? Kok susah sekali saya menggerakkannya. Dan dia terbang. Makin lama makin berat. Dan akhirnya dia jatuh. Ternyata, anak-anakku, sayapnya penuh dengan salju. Makin lama salju ini makin membeku, membentuk seperti es batu di sayapnya. Sehingga tidak bisa lagi terbang. Yang ada adalah berat. Dia tidak bisa mengepakkan sayapnya. Dan dia jatuh. Dia jatuh kedinginan. Dia tidak bisa bergerak karena sudah makin lama makin beku. Aduh, kalau seperti begini, lebih baik tadi saya tinggal di Kupang. Biar panas-panas negeri sendiri. Biar panas-panas, disitulah tempat kelahiran saya. Tapi sekarang saya terjebak di dalam es batu ini. Bagaimana? Siapa yang mau tolong saya? Ketika ia sementara kedinginan, sementara menderita dalam kebekuan, dia ingat mungkin burung ini juga dilatih oleh tuannya untuk berdoa. Namanya juga cerita ya, masa burung seperti itu. Dia berdoa, Tuhan, kalau Tuhan bisa membebaskan saya akan sungguh-sungguh berbakti dan setia kepada Tuhan. Tuhan tolong kirimkan penolong bagi saya untuk bisa menyelamatkan saya. Dan dia terus terkungkung. Dia terkungkung di dalam es batu yang begitu menderita, tidak bisa membuat sayap-sayapnya bergerak. Ketika dia berdoa dan belum selesai berdoa, datanglah seekor kerbau, seekor sapi. Dia lihat, wah, sapi. Wah, ada sapi yang datang. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh sapi ini terhadap saya? Yang ada, pasti dia tidak bisa melihat saya. Pasti saya diinjak. Tidak, Tuhan, bukan ini yang saya minta. Tuhan, jangan celakakan saya untuk kedua kali. Tuhan, saya minta penyelamat atau penolong bagi saya. Bukan sapi yang bisa menginjak saya. Dia sangat menderita dan dia sangat ketakutan. Tiba-tiba apa yang terjadi, anak-anakku? Sapi ini berdiri tepat di atas dia.
Sapi ini berdiri tepat di atas burung merpati ini. Oh tidak, takut. Wah, apa yang mau dilakukan sapi ini terhadap saya? Lalu tiba-tiba tanpa diduga, sapi ini tiba-tiba buang air besar. Oh, BAB, BOA. Buang air besar tepat di atas burung ini. Dung, wah, tidak. Tuhan, kenapa tambah penderitaan saya? Saya kan sudah beku di dalam bongkahan es batu ini. Kenapa Tuhan kasih lagi tai sapi di atas saya? Wah, Tuhan betul-betul keterlaluan. Sudah minta tolong bahkan tai sapi yang dikasih. Lalu apa yang terjadi? Sapi ini tidak beranjak dari dia, tapi sapi ini pun tidak menginjak dia. Dan dia merasa, wah, makin lama badan saya makin hangat. Tai sapi kan hangat. Panias belum pernah rasa. Terus lama-kelamaan es batu yang ada di tubuhnya, di sayapnya, di bulu-bulunya mencair. Dia merasa, wah, ada yang meleleh, ada yang mencair dari tubuh saya. Kok es batu ini, salju-salju ini makin mencair, makin hilang. Dan sebelum beranjak dari atas tubuh burung ini, sapi ini menghadiahkan sesuatu lagi buat dia. Ternyata sapi ini buang air kecil lagi di atas dia. Tadi sudah dikasih kotoran yang begitu besar, sekarang dikencingi lagi. Aduh, sial berturut-turut. Memang dasar. Tuhan, saya kan minta tolong untuk memberikan penyelamat bagi saya, bukan sapi yang sudah buang air besar, buang air kencing lagi. Bau jorok. Dan tiba-tiba sapi ini pun beranjak pergi meninggalkan burung merpati ini. Kemudian makin lama burung merpati ini merasa, wah, kok tadinya dengan kotoran sapi itu, es batu yang ada di dalam tubuh, di sayap saya, di tubuh saya mencair semua. Tiba-tiba sapinya buang air kecil lagi. Kok sekarang sudah bersih, tidak ada lagi kotoran-kotoran sapi itu, tidak ada lagi es batu. Saya sudah bersih. Saya sudah bisa lebih ringan lagi. Kayaknya ini saya sebentar lagi sudah bisa terbang. Lama-kelamaan sapi ini setelah pergi, ternyata burung merpati ini mulai kering bulu-bulunya, sayap-sayapnya, dan bisa terbang lagi. Dia bisa bergerak lagi. Dan dia mulai sadar, ternyata apa yang tadi saya bilang sial, yang Tuhan berikan kepada saya berupa tai sapi dan kencing sapi, ternyata itu merupakan cara Tuhan untuk menolong saya. Tuhan memberikan tai sapi yang panas, yang hangat, untuk membuat es batu atau salju yang membeku di sayap saya, di tubuh saya ini mencair. Tapi Tuhan juga memberikan kencing sapi yang lebih hangat lagi, untuk membersihkan bulu-bulu saya, sayap-sayap saya dari tai sapi yang begitu bau. Sehingga saya bisa bersih, saya bisa cepat kering, dan bisa terbang lagi. Aduh, terima kasih Tuhan. Lain kali kalau saya ada masalah lagi, Tuhan tolong kirimkan sapi lagi ya, supaya saya dikasih tai sapi lagi, supaya saya dikasih kencing sapi lagi ya. Nah, anak-anakku, seperti begitulah kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan buat kita, jangan melihat itu sebagai musibah, tetapi lihatlah itu sebagai cara Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita bagi kita. Ingat firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 28 tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Pak Nias mau ayat firman Tuhan ini menjadi pegangan buat kita dan bahkan menjadi ayat hafalan bagi kita selama sepekan ini, supaya kita betul-betul meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Apa yang dipandang buruk, apa yang dipandang kecelakaan, bahkan kesialan oleh manusia, itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Shalom, selamat belajar. Biarlah hari ini menjadi hari keberkatan bagi kita dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Pak Nias. Ayo kita sama-sama katakan, terima kasih Pak Nias. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita memberi dengan hati yang penuh sukacita, diiringi dengan pujian lagu Burung Pipit yang Kecil. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, dalam diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, dalam diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil punya indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Sekali lagi kita bangkit berdiri, kita dengan pujian dengan sukacita. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Anak-anak, pujian ini sungguh mengingatkan kita. Apapun keadaan dan kondisi kita, apapun persoalan kita, bagaimanapun kita ada hari ini, mungkin karena pandemi COVID ini kita terpisah, tapi di dalam semuanya ada janji Tuhan. Lebih dari semuanya, Tuhan ada dan mengasihi kita. Oke anak-anak, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa penutup dan berkat. Tenangkan hatimu, tetap dalam keadaan berdiri. Kita naikkan pujian yang berkata, ya Tuhan, tiap jam kami memerlukan. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan berserahlah kepada Tuhan. Biar Tuhan memberkatimu dengan segala yang terbaik daripadanya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi
Yesus yang baik, dari awal ibadah kami sampai dengan saat ini, Tuhan Yesus masih menyertai kami. Terima kasih untuk setiap pujian, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih kami juga boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kami berdoa Tuhan memberkati semuanya, biar semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan semua kegiatan kami, proses belajar dan mengajar secara online dari rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan beri kami semua semangat dan sukacita untuk kami tetap belajar. Dan kami berdoa bersama-sama, Tuhan berkenan boleh melalukan pandemi COVID-19 ini dan kami sekalian dan kami semua Tuhan boleh kembali belajar seperti biasa, bertemu dengan guru-guru kami dengan sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk ibadah saat ini. Kami akan berpisah dan biarlah Tuhan kami masing-masing menerima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dan selamat dari Allah Bapa, kasih yang berlimpah-limpah dari Yesus Kristus, oleh kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, ibadah kita hari ini telah selesai. Kita semua tetap bersukacita, semangat belajar walaupun dari rumah. Dan ingat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokoler kesehatan.